kamu pernah berpikir komputasional? Ya, saya yakin kamu pernah, bahkan sering melakukannya. Masa sih? Mungkin itu yang terlintas di pikiranmu saat ini. Sebelum saya membuktikannya, mari kita pahami dulu apa itu berpikir komputasional. Computational thinking atau berpikir komputasional adalah proses berpikir yang digunakan saat kita memformulasikan persoalan dan menyusun strategi untuk menemukan solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Meskipun namanya berpikir komputasional, ini tidak berarti kita harus selalu menggunakan komputer. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tindakan sederhana seperti mandi atau memilih rute perjalanan adalah contoh penerapan berpikir komputasional. Sekarang sudah lebih jelas bukan? Oke, selanjutnya berpikir komputasional terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan keempat desain algoritma. Mari kita bahas satu persatu. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan dekomposisi, kita dapat memahami masalah lebih baik dan menangani setiap bagiannya secara terpisah. Contohnya, saat kita membuat makan siang, kita memecah prosesnya menjadi memilih menu, menyiapkan bahan, dan memasak. Pengenalan pola adalah proses mengidentifikasi kesamaan dan pola dalam data atau situasi. Dengan mengenali pola, kita dapat mempercepat proses penyelesaian masalah karena kita tahu bagaimana menangani situasi serupa dari pengalaman sebelumnya. Misalnya saat kita menyiapkan nasi, kita tahu langkah-langkah menanak nasi karena pernah melakukannya sebelumnya. Abstraksi berarti menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus hanya pada aspek yang relevan. Ini membantu kita untuk memahami inti masalah dengan lebih mudah. Misalnya, saat memotong sayuran, bentuk dari potongannya mungkin tidak sepenting ukurannya. Detail kecil seperti itu bisa diabaikan. Desain algoritma adalah proses merancang serangkaian langkah atau instruksi logis yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah secara sistematis dan efisien. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Agar lebih paham, saya akan mengambil contoh kegiatan membuat makan siang. Untuk membuat makan siang, kita bisa memecah prosesnya atau dekomposisi sebagai berikut. Pertama, menentukan menu, kedua menyiapkan bahan-bahan, dan ketiga memasak makanan. Selanjutnya, kita perlu mengenali pola dari pengalaman masak sebelumnya, seperti cara menanak nasi atau mencuci sayuran. Ini adalah tahapan pengenalan pola. Saat menyiapkan bahan, kita mungkin mengabaikan detail yang kurang penting, seperti bentuk potongan sayur, selama ukurannya sudah sesuai. Ini adalah contoh abstraksi. Terakhir, kita merancang algoritma atau langkah-langkah seperti bagaimana cara memasak nasi goreng sayur. Yang pertama, panaskan wajan dan tambahkan minyak. Yang kedua, tumiskan bawang putih dan bawang merah hingga harum. Yang ketiga, masukkan nasi, telur, sayuran. Dan yang keempat, masak hingga matang. Dan terakhir, kelima, sajikan. Tahapan ini adalah desain algoritma. Gimana? Sudah lebih paham tentang berpikir komputasional? Kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir komputasional dengan sering berlatih memecahkan masalah sehari-hari. Jadi, jangan khawatir jika kamu belum merasa mahir. Semakin sering berlatih, semakin terampil kita dalam berpikir komputasional. Sekarang, mari kita coba mengasah kemampuan ini dengan beberapa latihan berikut. Pada soal ini, jawaban yang benar adalah 3. Karena jika kita menggambar sebuah garis yang menunjukkan kemana robot akan bergerak, maka akan terlihat bahwa hanya di gambar ketiga atau pada labirin ketiga, robot itu tidak bisa mencapai titik merah. Pada soal ini, jawaban yang benar adalah A. Karena kita akan mengikuti instruksi yang sudah ada, yaitu jika merah, ubah ke hijau lalu maju, jika hijau, ubah ke biru lalu maju, jika kuning, ubah ke merah lalu mundur. Jika biru, ubah ke kuning lalu maju. Maka kita hanya perlu mengikuti saja instruksinya dan mengganti petak-petak itu.
Pada soal terakhir ini, jawaban yang benar adalah B, D, J, K, dan L, atau XX2, XX7, XX4, XX9, dan XX5. Jika pada XX7 putus, maka XX012 dan XX014 dan juga XX013 akan kehilangan sinyal. Jika XX09 putus, maka XX011 akan kehilangan sinyal atau tidak berfungsi. Jika XX5 rusak, maka itu akan memutus XX007 dan XX006, yang mana itu akan membuat seperti tadi ketika XX7 putus. Dan ketika XX002 rusak, maka XX005 akan terputus juga, akan mengisolasi jaringan-jaringan yang ada atau yang bisa dibilang tersambung dengan XX005. Dan terakhir, ketika XX004 terputus atau rusak, maka XX009 akan terputus dari jaringan atau tidak bisa berfungsi, yang membuat XX011 juga akan tidak berfungsi. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.